produk digital, jualan produk digital. Banyak banget orang-orang yang saat ini menggembor-gemborkan jualan produk digital. Mungkin kalian juga di sosial media, kalau nge-scroll pasti ada aja konten tentang gimana caranya monetisasi akun sosmed kita, gimana caranya ngejual produk digital, personal branding dan lain-lain. Mungkin ini fenomena yang akan sangat normal ya ke depannya. Mungkin sekarang masih baru nih, orang-orang masih pada ya skeptis lah. Produk digital apa sih yang dijual gitu kan, nggak ada fisiknya. Yang padahal ini adalah bisnis masa depan menurut gua sebagai advertiser ya, yang udah nanganin banyak klien, baik itu sebuah brand, bisnis lokal, kayak restoran, klinik, atau semacamnya gitu. Itu gua ngerti banget gimana cara mereka itu dalam menjalankan operasional bisnisnya, dan itu ribet banget, itu makan waktu, makan budget, dan perlu ilmu yang sangat luas lah, yang sangat tinggi gitu. Gak sedikit juga orang-orang yang ngomong ke gua, lu kenapa nggak mulai sendiri aja, lu kan bisa ngiklan, lu kan bisa digital marketing, kenapa nggak lu mulai sendiri aja? Ya gua kan jawab, karena gua ya cuma ahli di digital marketing gitu. Sedangkan dalam menjalankan sebuah bisnis, orang itu perlu manajemen keuangan, finance, gimana nyusun strategi ke depan, visi-misinya, gimana jalanin operasional, gimana COGS-nya, segala macem. Dari keuangan aja ada banyak tuh, ada liability, ada expenses, ada ya pokoknya puyeng lah kalau kita ngejalanin bisnis sendiri. Nah biasanya owner-owner ini juga yang bisnis tuh mereka nggak megang semuanya, karena mereka juga buat Superman gitu. Makanya disitulah gue hadir gitu sebagai bagian dari marketingnya lah. Dari banyak dari bisnis itu mereka nggak mau pusing soal marketing karena mereka fokus ke operasional mereka, ke manajemennya mereka. Tapi ada juga yang memang ownernya itu orang marketing, orang branding, sedangkan operasional, pergudangan, inventory segala macam itu diserahin ke pihak ketiga. Pokoknya ya tergantung kemampuan kita lah. Dan ini juga menjadi alasan kenapa orang-orang tuh sekarang menggembor-gemborkan kenapa jualan produk digital. Ya itu tadi, dari segi bisnis ini tuh bener-bener game changing banget. Sebenarnya sih produk digital tuh dari dulu udah ada ya, kayak misalkan software ya, kayak Netflix juga itu jualan produk digital, Spotify itu juga udah produk digital musiknya. Sekarang nggak ada tuh orang beli kaset fisik gitu kan, jarang banget. Tapi memang sekarang dengan mudahnya akses informasi ya, dan juga kemajuan teknologi, ada AI, sekarang orang tuh jadi bisa gampang banget bikin produk digital. Dan gue pun menjadi titik balik gue untuk memutuskan ya ikut berjualan produk digital. Karena gini, karena gue sebagai advertiser ya, seperti yang tadi gue udah mention, banyak orang-orang nanya kenapa nggak gue mulai sendiri. Ya sedangkan kan gue fokus ke digital marketing, itu ke bagian gue fokusnya ke situ. Sedangkan ketika gue mau misalkan resign atau cabut, atau gua mau mulai pelan-pelan bikin bisnis gua sendiri, itu kan udah gampang. Sedangkan keahlian gua cuma di marketing talk gitu. Gua akhirnya ngeliat peluang produk digital ini benar-benar game changing, karena gua gimana ya, nggak harus mikirin hal-hal yang ribet yang tadi gua, yang kalau kita bisnis konvensional gitu ya gua tetap bisa kerja, gua tetap tinggal luangin waktu, bikin produknya sekali, modalnya sekali, habis itu kita bisa jual berkali-kali. Itulah kenapa produk digital itu marginnya gede banget ya, bahkan ada yang 100% gitu. Beda dengan bisnis konvensional, bisnis fisik gitu. Misalkan kalian jualan baju, kalian di restoran, kalian tuh COGS-nya gede juga gitu, lumayan. Itu misalkan omset gede, paling profit yang kalian take itu ya cuma 30%, 20%, karena sisanya diputerin lagi di barangnya gitu, di bisnisnya. Nah, sedangkan produk digital enggak, gue cukup ya sibuk di awal gitu ya, gue benar-benar fokusin di awal, bikin sistemnya, bikin funnelingnya, gue bikin produk developmentnya gitu kan, dan itu bisa gue kerjain dari rumah. Kan di kantor pun ketika gue ya ada sela-sela waktu gitu ya, udah terlalu lagi sibuk, ya gue bikin aja produk digital, baik itu ebook, e-course, ya walaupun sekedar webinar gitu, itu kan produk digital, bisa menghasilkan uang. Tapi yang berbeda dari yang lain adalah gua ini mau challenge, mau mencoba ya, eksperimen gimana kalau kita menjualkan produk digital itu menggunakan Meta Ads. Banyak banget ya berseliweran di sosial media, dari mastah-mastah mungkin yang kalian udah lihat, itu kan selalu menyarankan kita untuk bangun dulu personal branding, bangun trust, baru jualan produk digital. Itu nggak salah, itu memang bener, itu harusnya begitu ya, karena kita jual produk digital ya nggak mau juga kita scam aja cara yang nggak bener. Karena gue pun nggak sedikit menemukan gitu orang-orang jualan produk digital tapi isinya
jujur sampah gitu. Ini apa kok cara, cuman cara daftar website, cuman cara daftar bikin akun ini akun itu, sedangkan dari segi teknisnya, dari segi keilmuannya itu nggak ada. Gue tuh mengharapkan yang berekspektasi ada hal lain gitu yang belum gue ketahui. Akhirnya gue ketemu Cloud, tapi akhirnya nggak ada gitu kan. Udah gue bayar mahal gitu kan. Dari segi itu gue sangat setuju, kita harus bangun bersama branding. Dan ini pun gue sekarang bereksperimen, gue bikin akun Instagram baru, sengaja bikin akun Instagram ini karena gue mau bener-bener niche-nya itu cuman soal digital marketing, soal Meta Ads terutama ya, karena bener seorang advertiser. Karena yang gue pelajari sebelum-sebelumnya dari gue memegang beberapa brand, beberapa klien, yaitu akun Instagram itu sangat berpengaruh juga dalam kita menjalankan digital marketing, menjalankan ads. Karena apa? Karena ibaratnya sales, kalau misalkan kita sales properti ya, ataupun sales mobil, kita kan pasti disaranin untuk nawarin produknya itu ke ring terdekat dulu. Ada ring 1A, ada ring 2, ring 3, ya pokoknya kayak gitulah. Sama dengan akun Instagram. Kalau misalkan akun lu itu benar-benar dari awal udah membangun niche yang juga audiens yang sama dengan minatnya lu ya, dengan konten yang lu buat, nanti pun konten ataupun ads yang akan kita boost lewat kata ads itu akan disebarkan ke orang-orang yang memang sudah pernah follow, pernah engage dengan akun kita gitu ya, dengan postingan kita. Ya pokoknya yang benar-benar orang terdekat lah, ring satunya itu. Nah, bagaimana kalau misalkan gue pakai akun Instagram gue yang lama gitu, akun pribadi misalkan, yang gue tuh postnya random, atau gue post hobi gue kayak mancing, main bola, nah itu kan orang-orang kan pasti isinya followers gue tuh yang udah pernah komen, pernah like ya, pernah DM-an juga tentang bola, tentang mancing, tentang hobi gitu kan. Terus tiba-tiba gue pakai akunnya untuk jual produk kita, kan nggak nyambung. Nanti ketika kita ads, kita boost, itu algoritmanya pun akan bingung gitu, karena yang ketika disebarin kok ini respon orang-orangnya beda banget gitu, nggak ada yang tertarik. Kita kan sayang gitu kan kalau kayak gitu. Jadi ya gue juga saranin ke kalian yang memang mau coba, yang mendingan bikin akun Instagram baru. Kalau mau memang yang akun Instagramnya itu misalkan kalian beli atau punya orang lain dipakai yang udah followersnya gede, lihat dulu historinya kayak gimana gitu. Jadi ini adalah eksperimen yang mau gue coba, bisa gak sih jualan produk digital yang lewat kata ads. Dan biasanya ketika akun Instagram itu masih nol, audiensnya masih dikit gitu ya, biasanya ketika gue menangani brand itu gue akan menyarankan mereka membuat konten organik dulu sebanyak-banyaknya ya, yang bagus, yang engaging. Nanti kalau memang sudah ada yang bagus, gue akan boost iklan mereka dengan objektif engagement ataupun awareness betul. Jadi biar audiensnya itu bisa lebih tepat sasaran. Nah, akan gue testing apakah gue akan langsung ke awarenessnya dulu ataupun gue langsung gas ke sales. Dan ini tiap akun berbeda, tiap bisnisnya juga berbeda, jadi jangan ikutin keplak-cipak juga ya. Karena biasanya kalau misalkan gue nanganin bisnis, ya kita harus merhatiin funnel customer-nya dulu deh. Funnel marketing itu kan ada 3 ya, ada top of funnel atau cold, ada middle of funnel ataupun warm, ada juga bottom of funnel ataupun hot. Yang cold ini adalah orang-orang yang bahkan belum tahu sama sekali bisnis lu itu ada gitu, akun Instagram lu itu ada. Mereka tuh belum tahu, masih buta. Jadi ya kalau misalkan ibarat kata ada sales itu datang ke lu nawarin produk, yang produknya itu brandnya itu antah berantah gitu, tiba-tiba ada aja, pasti orang-orang juga pada ragu, ya ini barang apa nih, mereka pun gue baru tahu nih, brand Cina misalkan. Mereka nggak ada desire untuk beli, kecuali lu yang ngasih tester. Misalkan lu jualan kue, jualan rokok, ngasih tester dulu, kak ini kita ada produk baru, coba dicoba dulu, nanti lu minta feedbacknya kayak gimana. Itu lakuin dulu terus berulang. Nah nanti kalau kita orang-orang udah tahu, pasti kan mereka penasaran, akhirnya mereka nanya-nanya tuh, mulai nanya-nanya, mulai kepo, ini akun apa sih, ini jualan apa sih, ini brand apa sih gitu kan. Kalau udah masuk situ berarti mereka udah masuk ke funnel berikutnya, yaitu warm funnel ataupun middle of funnel. Itu orang-orang yang udah penasaran, udah kepo, mungkin mereka udah kepo akun Instagrammu, kepo website lu, ada semacamnya lah. Kalau mereka udah kepo, mereka udah ngerti, oh ini brand ini, oh ini brand anu, kualitasnya begini, fiturnya ini, untungannya kalau gue beli ini. Ketika mereka udah tertarik, akhirnya mereka memutuskan untuk beli. Nah itulah namanya hot market ya, bottom of funnel, mereka yang udah benar-benar siap beli produk. Nah itu semua harus kita jalani campaign-nya lewat strategi yang tepat. Kita kira brand ini ada di mana nih posisinya. Dalam kasus ini produk digital gue itu belum dikenal banyak orang, makanya gue mau testing, habis itu engagement dulu kayaknya ya. Karena kalau gue langsung genjot sales, mungkin bisa laku
1, 2 mungkin, tapi nantinya orang nggak trust ke depannya gitu, karena gue mau benar-benar jualan tuh long term. Nah, long term juga ini harus dibarengi dengan konten organik, yaitu personal branding. Jadi gue di sini benar-benar mau nunjukin ke kalian gimana journey gue dalam memulai produk digital ini ya, dalam bisnis produk digital ini. Untuk video pertama ini cukup sampai sini aja. Nanti video berikutnya kita akan langsung buka dashboard ya. Gue akan bukain kepada kalian gimana cara gue nyusun strategi untuk ngiklanin produk digital yang gue punya ini. Gue produk digital ini ada yang punya gue sendiri, ada juga yang gue affiliate. Nah, enaknya produk digital ini ya gitu, affiliate dan komisinya pun gede. Kalian bisa buka kayak website kayak Link, kayak Ratakan, atau ya apapun banyak lah sekarang yang buka affiliate untuk produk digital. Pasti juga kalian affiliate itu sesuai dengan niche kalian, dengan bidang yang kalian tahu. Seperti gue misalkan digital marketing, ya udah gue akan ngikanin e-course tentang ads ya, template konten iklan atau apapun itu ya, ebook ya, berhubungan dengan digital marketing. So, tunggu gue di video berikutnya, kita akan mulai langsung buka dashboard dan jalanin campaign. Buat kalian juga yang memang penasaran gimana keseharian gue sebagai advertiser ya, sebagai digital marketer khususnya Meta Ads, kalian bisa follow IG gue di bawah, dan juga kalian yang mau belajar langsung ke praktisinya langsung ya, kalian juga bisa cek e-course-nya di bawah, akan gue cantumin di bawah. Oke, see you on the next video.